siang semuanya, perkenalkan nama saya Renova Borusi Mamora dengan NIM A1C223062 dari R002. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT yang diampu oleh Ibu Veritiona Pasaribu, MPD CIT. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal dari kelompok 9 nomor 1 dan 3 serta soal-soal dari kelompok 10 nomor 1, 2, dan 3 ke dalam aplikasi GeoGebra. Soal pertama dari kelompok 9, songket Jambi memiliki motif tumpal atau segitiga yang disusun berulang pada sepanjang kain dengan panjang 1 meter. Setiap motif tumpal memiliki tinggi 5 cm dan lebar 3 cm, serta disusun secara berjajar sepanjang kain. Jika pola tersebut harus disusun sebanyak mungkin tanpa memotong motif di akhir, hitung jumlah maksimal motif yang bisa dimuat, analisis juga sisa panjang kain setelah pola tumpal terakhir. Bagaimana pola tumpal ini bisa dimodifikasi jika kain yang digunakan lebih panjang atau pendek? Untuk penyelesaian secara manualnya, tampak seperti di layar. Selanjutnya, saya akan memvisualisasikan kembali langkah-langkah penyelesaiannya dalam GeoGebra. Langkah pertama, kita bisa masuk ke aplikasi GeoGebra atau melalui website GeoGebra. Dia masuk melalui website GeoGebra. Nah, di sini kita bisa masuk melalui GeoGebra Classic. Selanjutnya kita pilih menu ini. Kemudian kita klik 3D grafik. Kemudian kita bisa input data-data apa saja yang diketahui. Dalam soal ada titik A, kita enterkan, maka muncul titik A di sini. Kemudian kita input titik B, kita enterkan, maka muncul titik B di sini. Selanjutnya kita input titik C. Kita enterkan, maka muncul titik C di sini. Selanjutnya kita masuk ke menu poligon. Kita hubungkan titik A dengan titik B dan juga dengan titik C. Maka akan didapat gambar segitiga poligon. Selanjutnya kita buat translasi vektornya pakai menu ini. Dan ini translate by vector. Kita klik ke titik B. Akan muncul segitiga roof. Langkah ini diulang sebanyak sampai mencapai angka 100 pada sumbu X-nya. Baiklah, ini adalah hasil akhir dari segitiga yang sudah mencapai di titik 100. Jumlah segitiga semua yang ada yaitu sebanyak 33. Jika kita ingin mengganti warna dari segitiga ini dengan cara klik segitiganya, di sini adalah warna. Kita bebas bisa memilih warna apa saja. Di sini saya ingin memakai warna biru. Maka ini adalah hasil akhir dari motif tumpal yang digambarkan. Selanjutnya, soal nomor 3 dari kelompok 9. Budaya Jambi memiliki rumah adat yang dikenal sebagai rumah Kajang Leko. Bentuk atap rumah ini menyerupai limas segi 4. Jika panjang alas limas adalah 10 meter dan lebarnya 6 meter, serta tinggi limas adalah 8 meter, hitunglah A. Luas permukaan limas, B. Volume limas. Untuk penyelesaian secara manual ada pada layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengaplikasian ke dalam GeoGebra. Baiklah, langkah pertama kita bisa masuk melalui aplikasi GeoGebra atau ke web GeoGebra. Kita pilih GeoGebra Classic. Kemudian kita bisa tekan menu ini. Klik titik 3. Kemudian kita pilih 3D grafik. Selanjutnya, kita bisa input titik-titik yang diketahui.
ada titik A 0,0. Kita klik enter. Selanjutnya titik B 10,0. Klik enter. Yang terakhir ada titik C 10,6. Klik enter. Maka akan muncul titik A, B, dan C. Di 3D-nya juga akan muncul. Selanjutnya kita pilih menu polygon. Kita klik pada 3G-nya untuk menghubungkan titik A dengan titik B dengan titik C ke angka 6 sesuai dengan panjangnya, yaitu 6 cm, dan titik D ini dihubungkan ke titik A. Maka dia akan menghasilkan titik D baru, yaitu 0,6,0, dan akan muncul juga A sama dengan 10, B sama dengan 6, C sama dengan 10, dan D sama dengan 6. Selanjutnya kita pilih menu ini, piramid, terus extrude to pyramid. Kita klik pada 3G-nya. Kita isi dengan angka 8 karena dia adalah tinggi dari piramidnya. Maka akan muncul gambarnya dan ada titik baru yaitu titik F, yaitu tinggi dari piramid sebesar 160. Langkah selanjutnya kita akan mencari volume dari kerucut ini. Kita pilih menu ini, terus kita klik volume, kita klik pada gambar 3G-nya. Maka didapat volumenya 160. Untuk mencari luasnya, kita klik menu ini, kita pilih net, klik lagi pada 3G-nya, maka didapat luasnya itu 202,4 sesuai dengan jawaban pada soal. Diperoleh jaring-jaring dari gambar tersebut yaitu 202,4. Jika kita ingin mengubah warnanya, kita bisa klik gambar yang mana mau diubah warnanya dan bisa kita ganti sesuai dengan yang diinginkan. Itu bisa didapat dari kita klik gambarnya, kita masuk ke pengaturan. Di sini ada warna, color, kita pilih color. Dan kita bisa pilih warnanya sesuai dengan yang ingin kita buat. Di sini saya ingin memakai warna orange. Di sini warnanya sudah berubah. Ini adalah visualisasi terakhir dari soal nomor 3 kelompok 9 tadi. Untuk soal nomor 1 kelompok 10, yaitu di Provinsi Jambi terdapat Taman Tenggo Rajo yang sering menjadi tempat berkumpul masyarakat. Di tengah taman tersebut terdapat sebuah air mancur berbentuk lingkaran. Pemerintah berencana membuat jalur pejalan kaki melingkari air mancur tersebut. Posisi air mancur berada di koordinat pusat 3,5 dengan radius 5 meter. Tentukan persamaan lingkaran yang mewakili posisi air mancur tersebut. Jika seorang anak sedang berdiri di titik 7,6, apakah ia berada di dalam, di luar, atau tepat di jalur lingkaran air mancur? Penjelasannya demikian. Baiklah, selanjutnya saya akan mengaplikasikannya GeoGebra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah pengaplikasian GeoGebra pada soal nomor 1 kelompok 10. Yang pertama, kita bisa masuk ke aplikasi GeoGebra atau ke website GeoGebra-nya. Kemudian kita bisa input yang pertama itu persamaan lingkaran yang diketahui. Di sini ada X kurang 3
kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 25. Kita enter. Setelah itu kita input juga persamaan kedua yang diketahui, yaitu X dikurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 4,12. Kita enterkan. Maka dia akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu tools atau peralatan. Kita pilih ini yang construct ini, yang midpoint or center atau titik tengah atau pusat. Ini kita klik lingkaran kedua. Terus ke lingkaran yang pertama. Maka dia akan muncul ini A, 3,5 dan B-nya 3,5. Maka kita dapat lihat untuk persamaan air mancurnya itu yang ini, dan jika terdapat seorang anak di tengah-tengah, maka dia yang ini. Selanjutnya soal nomor 2 kelompok 10. Candi Muara Jambi adalah salah satu kompleks candi terbesar di Indonesia. Dalam kompleks ini terdapat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan pusat di koordinat 4,-2 terradius 5 meter. Jika pihak pengelola ingin membuat area duduk berbentuk lingkaran dengan radius 8 meter dari pusat taman, tetapi area ini berada di dalam jalur berjalan kaki, maka tentukan persamaan lingkaran untuk area duduk tersebut. Dan jika D, sisi lain taman, terdapat sebuah danau kecil berbentuk lingkaran dengan pusat di koordinat 0,0 dan radius 7 meter. Berapakah jarak antara pusat taman dan pusat danau kecil, serta tentukan apakah taman dan danau saling bersinggungan, terpisah, atau salah satu berada di dalam yang lain. Untuk penyelesaiannya, didapatkan persamaan lingkarannya X kurang 4 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat, dan untuk D-nya itu 4,47 meter. Selanjutnya saya akan mengaplikasikannya ke dalam GeoGebra. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengaplikasian ke dalam GeoGebra. Yang pertama, kita buka aplikasi GeoGebra atau websitenya, kemudian kita input persamaan-persamaan tadi yang sudah diketahui atau yang sudah dicari. Untuk persamaan pertama itu X kurang 4 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita enterkan, akan muncul lingkaran pertama. Selanjutnya kita input untuk persamaan lingkaran yang kedua yang sudah diketahui dan dicari tadi juga, yaitu X kurang 4 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 64. Kita enterkan, akan muncul lingkaran yang kedua. Selanjutnya kita input juga persamaan lingkaran yang ketiga, yaitu X kurang 4 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 49. Kita enterkan, akan muncul juga lingkaran yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke menu tools, kita pilih yang konstruk tadi, midpoint or center. Kita klik lingkaran yang pertama. Selanjutnya klik lingkaran yang kedua. Selanjutnya klik lingkaran yang ketiga. Maka akan muncul titik pusat dari ketiga lingkaran tersebut, yaitu 4,-2.
Nah, pada soal tadi ditanyakan apakah taman dan danau saling bersinggungan, terpisah, atau salah satu berada di dalam yang lain. Tadi diketahui bahwa diameternya itu 4,47 meter. Maka kita bisa buat R1 ditambah R2 atau EQ1 ditambah EQ2 menjadi 5 tambah 7 sama dengan 12. Tentunya 12 meter itu lebih besar dari 4,47 meter tadi. Maka dapat kita simpulkan bahwa lingkaran berada di dalam satu dengan yang lainnya. Pada hal ini berarti taman berada di dalam danau. Selanjutnya soal ketiga, di dekat jembatan Gentala Arasi yang terkenal di kota Jambi, terdapat area melingkar tempat wisatawan sering berkumpul. Area ini berbentuk lingkaran dengan pusat di 0,0 dan radius 8 meter. Tentukan persamaan lingkarannya, dan jika terdapat titik X dan Y, tentukan hubungan antara X dan Y dalam persamaan lingkaran area wisata, serta apa yang terjadi jika suatu titik memenuhi atau tidak memenuhi persamaan lingkaran tersebut, serta gambarkan sketsa grafik untuk area wisata tersebut. Penyelesaiannya di layar. Baiklah, selanjutnya saya akan memvisualisasikannya ke dalam GeoGebra. Baiklah, untuk langkah pertama kita bisa masuk ke aplikasi GeoGebra-nya atau melalui website GeoGebra-nya. Kemudian kita bisa input persamaan lingkaran tadi yang sudah diketahui, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 kuadrat atau 64. Kita enterkan, maka didapat lingkaran ini. Selanjutnya kita masuk ke menu tools, kita pilih yang ini, construct midpoint or center, kita klik lingkarannya, maka diperoleh titik pusatnya 0,0. Kita bisa ganti titik A ini menjadi titik B, kita klik. Kemudian kita buat titik A 4,4 untuk titik berada di dalam lingkaran. Kita enterkan, maka didapat titik A ini berada di dalam lingkaran. Kemudian kita input titik B di 8,0 untuk dia berada di lingkarannya. Kita enterkan, maka didapat titik B. Yang terakhir kita input titik C di 9,0 untuk titik berada di luar lingkaran. Kita enterkan, maka diperoleh untuk visualisasi soal ketiga demikian. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.